Saya hormati turut mendampingi saya istri saya yang tercinta Ibu Sela Pitaloka. Assalamualaikum. Yang insya Allah dimudahkan oleh Allah, amin. Yang saya hormati juga Pak Asril, ini Kepala Dinas Kesehatannya hari ini sudah diberikan, cuman karena memang banjir belum di tahun ini buku tulisnya sudah gratis, jadi tak perlu lagi ibu sibuk cari buku tulis. Pak RW nya nih, Pak RT. Wah, ini banyak nih. Wah, ini yang parah, ya kan? Jadi salah sambung kan bahaya, ya tak? Masyarakat ini, kalau masyarakat ini jangan sampai harusnya jabatan 5 tahun, tinggal 3 tahun setengah. Jadi memang tidak bisa maksimal. Tapi mudah-mudahan kita berdoa karena ini sekarang kawan-kawan seluruh bupati sempat lagi. Apalagi kalau kita menimbun jalan itu, Bapak Ibu mungkin tahu kendala yang kita hadapi. Kita butuh pelabuhannya, kita lewat, betul tidak? Ya, itu yang dirasakan. Jadi semakin cepat pembangunannya Pak Kades, ini Pak Kadis itu semakin bagus. Kabit cemana betul jalan yang kita orang masyarakat bagus Pak. Saya nak pastikan bagus, tapi alhamdulillah saya lihat sangat luar biasa. Mudah-mudahan Februari ini bisa kita percepat pembangunan mengarah ke Sungai Ipe. Amin. Tetap doakan Pak Imam. Ya, kalau jalan itu udah wajib lah. Kalau jalan wajib tuh, tak bisa tunda-tunda lagi tuh. Ada di sini berapa Pak Kades yang dapat? 37 orang anak yatim di desa Sungai Upi dapat santunan dari pemerintah. Alhamdulillah aja kita menjawab semua. Tahu betul tak? Tak tahu. Makanya alhamdulillah berarti kehadiran saya ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Dan alhamdulillah di Sungai. Oke, Bapak Ibu semua. Yang paling penting kami datang sini tahu dengan masalah-masalah kita. Ya, Bapak Ibu semua. Untuk kebun. Oh, punya ladang dan punya kebun. Mewah lagi kan. Kasih merumpilah sebanyak-banyaknya cerita bupati. Jangan merumpi artis Korea lah. Merumpi cerita bupati hari ini. Apa yang diceritakan Pak Zukri sampai ke masyarakat. Mengantarkan orang masuk surga. Amin. Iya, tak ada yang tahu. Makanya saya bilang tadi, banyak-banyaklah berbuat baik di sisa hidup kita. Karena setiap kebaikan pasti diganjar oleh Allah. Di sini kami lagi nanti ini akan kita godok lagi dengan dinas pendidikan, akan kerjasama dinas pendidikan juga, supaya memang anak-anak setiap subuh ikut sholat Jumat. Jadi yang ikut sholat nanti dibagi hadiah ya. Kalau anak sholat itu banyak pasti ikut ngantar ya. Jadi ini bagus, idenya masukannya bagus. Insyaallah nanti akan kita buat sistemnya dulu Pak. Sistem supaya betul ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi tadi disampaikan ternyata ada juga masjid yang tidak aktif di waktu ya kan. Masjid itu banyak, ada berapa belas Pak Kadis? 13 masjid. Masjid dan surau. Masjid 4. Oh, masjid 4. Ya, saya pikir itu. Ibu, ada lagi yang lain? Ayo nanya. Ayo silakan, masuk nanya. Assalamualaikum Pak Bupati, kami ingin bertanya sedikit. Tadi kalau masalah jalan kan sudah disebutkan tadi akan segera dibangun. Dan untuk jaringan tadi juga sudah disebutkan untuk ditambah tower. Dan yang ketiga ini masalah sosial Pak. Berhubung sekarang ini kan BLTDD dihilangkan programnya, tetapi kami menilai masih banyak warga miskin yang belum tersentuh dan belum mendapatkan jaminan sosial. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak Bupati bahwa warga yang miskin itu lebih diperhatikan lagi. Dan mungkin itu saja dari tentang sosial. Dan yang keempat Pak, masalah tentang objek. Kami masalah tentang objek Pak. Objek. Kami ingin mempertanyakan objek Pak. Kami ingin mempertanyakan tentang objek Pak. Bagaimana perda objek yang sebenarnya? Apa tujuan objek dan hasil objek untuk apa Pak? Karena kami menilai objek alat bantuan pertanian yang dikelola oleh objek serasa seperti alat pribadi pengelola objek Pak. Dan yang terakhir, apakah objek bisa diganti atau tidak Pak? Itu saja. Cukup.
Sekian dan terima Kabin kasih. sini, Pak Kabin. Langsung jawab. Ini yang terakhirnya jawab nih. Dana DD kan. DD itu memang kebijakannya di desa, Pak. Kebijakan di desa. Jadi saya pikir mungkin rembuknya di desa. Rembuk di desa, ya. Ya PRT ya. Kalau BLTDD itu rembuknya di desa. Jadi memang tidak kalau ada hal-hal yang mungkin berdasarkan hasil rembuk sehingga mungkin tidak ditiadakan, itu kebijakan di desa. Kalau mau dievaluasi lagi silakan dirembuk lagi gitu. Ya kan memang sekarang Pak coba sekarang berapa BLTDD berapa minimal untuk BLT? Enggak, BLT-nya berapa persen? Minimal 12%. Minimal berapa? Ya minimalnya 0%, maksimal 25%. Jadi boleh dinolkan, boleh diberikan, tapi maksimal 25% dan minimal 0%, tergantung kebijakan di desa. Saya tak tahu kalau itu rundingnya kan runding kalian di desa lah. Apa sebabnya ya kan? Kenapa misalnya dinolkan? Kalau apakah mungkin masih bisa diberikan kembali? Mungkin ada pertimbangan. Ini BPD lah yang lebih tahu ini, ya. BPD pertimbangannya apa dinolkan? Tapi memang ini masukan Pak Kades, BPD mungkin dievaluasi kembali. Mestinya Pak Kades, BPD ini tetap diberikan BLT-nya. Cuma mungkin ini yang pemahaman saya datang ke sini ini memberikan pemahaman ke masyarakat Pak RT. Maksudnya kadang-kadang jangan sampai BLTDD itu berebut-rebut. Yang tak berhak pun nak minta juga, ya kan? Jadi makanya ini harus diberikan pemahaman bahwa BLT itu adalah untuk orang yang tidak mampu. Jadi kalau memang ada yang tidak mampu, ya kita kasih yang tidak mampu. Maka saya bilang tadi itu, sampaikan dengan masyarakat, pesan Pak Bupati, kalau nak menolong orang, jangan ributkan apa yang mereka terima, tapi justru berbahagialah ketika orang tak mampu mendapatkan bantuan, kita bahagia, maka itu semua menjadi ibadah bagi kita, ya. Kadang-kadang kan banyak tuh ada bantuan semua nak dapat, ya tak? Dia apa dapat, aku apa tak dapat. Yang paling penting juga di sisi lain pendataan RT RW betul-betul adil, ya, fair. Jangan sampai pula yang rasanya mampu dapat, itu yang membuat kecemburuan. Tapi kalau menurut kita sepakati di desa bahwa ini tidak mampu, tentu tidak akan menimbulkan kecemburuan. Tapi saya yakin masyarakat Sungai Upi ini orang-orang baik semua. Saya pikir mungkin tinggal diperbaiki saja, ada yang kurang-kurang dan lemah-lemah. Dan saya juga ingin menyampaikan, tadi saya lupa, bahwa di tahun ini juga kita membuat program ini, tolong dikawal dan doa dari kita semua, Pak Imam. Doa yang saya sampaikan tadi didoakan supaya lancar semua oleh Allah. Jadi setiap sholat doakan, jalan supaya cepat terbangun, berdoa sama-sama, ya. Itu penting, doa itu penting. Itu minta kita kepada Allah, kepada Tuhan. Tahun ini itu anak yatim, anak orang miskin yang sekolah. Karena kita kalau tidak bisa menambah pendapatan dia, maka kita kurangi beban hidupnya. Beban hidup salah satu keluarga itu adalah anak ketika masuk sekolah, betul tidak? Maka kita kurangi beban orang miskin dan beban anak yatim. Ketika mereka masuk sekolah, insya Allah tahun ini akan kita mulai dari sepatunya, bajunya, tasnya, itu gratis ditanggung pemerintah Kabupaten Pelalawan. Tapi ini untuk orang miskin dan anak yang, kalau untuk seluruh anak SD dan SMP itu yang gratis baru buku tuh. Jangan pula semua nak minta nanti kan, kelahi lagi kita, kecau lagi, ya. Jadi mungkin itu yang pemahaman ini yang perlu saya sampaikan dengan masyarakat. Ada memang bantuan itu yang bisa dinikmati bersama. Kalau misalnya seperti racun tadi bisa dinikmati bersama, memang itu kita berikan untuk petani dan untuk perkebunan, itu bisa dinikmati sama-sama. Yang kau tak dapat bisa kita bagi, ya. Tapi kalau dia BLT kan ada bantuan langsung tunai, itu memang untuk yang tidak mampu. Jadi harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya. PRT, PRW, PRT, siapa tadi nama PRT itu? Pak Ajis. Bagi tahu nanti pemahamannya. Saya pikir tinggal rembuk lah balik lagi. Pak Kades mungkin
Pak BPD rembuk lagi.